Baik, perkenalkan nama saya Vincentius De Paulo Mario Supadi dengan NPM 2270645160047. Saya akan mempresentasikan ringkasan dari chapter atau bab 5 dari e-book yang kami kerjakan kemarin tentang mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, multiplexing divisi frekuensi. Ini adalah salah satu teknik multiplexing yang paling sederhana. Multiplexing pembagian frekuensi adalah penetapan rendah frekuensi yang tidak tumpang tindih untuk setiap pengguna suatu media. Seorang pengguna mungkin juga merupakan ponsel yang mengirim sinyal melalui media yang kita gunakan untuk berbicara. Saluran adalah serangkaian frekuensi yang ditetapkan yang digunakan untuk mengirim sinyal ke pengguna yang lain. Televisi kabel masih merupakan salah satu aplikasi multiplexing pembagian frekuensi yang lebih umum ditemukan. Dalam hal ini, televisi banyak di kalangan masyarakat yang lebih banyak digunakan di masyarakat. Setiap saluran televisi kabel diberikan rentang frekuensi yang unik oleh Komisi Komunikasi Federal, dan penetapan frekuensi ini bersifat tetap atau statis. Slide berikutnya, penerima menerima ketiga sinyal pada waktu yang sama dan mendapatkan voltase seperti yang ditunjukkan menjadi rendah. Karena jumlah peluru mendekati lebih dari 8 dalam contoh 8 bit ini, nilai yang dikirimkan pasti satu biner. Di dunia nyata, menjadi sistem 64 bit, jumlah produk harus mendekati 64. Jika produk mendekati kurang dari 8, nilai yang dikirimkan akan menjadi biner 0. Mari kita periksa satu teknik multiplexing terakhir. Slide berikutnya, discrete multitone. DSL seperti yang telah kita lihat adalah teknologi yang memungkinkan sinyal data berkecepatan tinggi melintasi saluran telepon berbasis tembaga standar. Subsaluran yang mengalami derau akan memodifikasi teknik modulasinya dan kembali mentransmisikan data dalam jutaan bit per detik. Yang lebih rendah lebih merupakan norma. Satu kemungkinan keuntungan dari IDM sinkron dibandingkan multiplexing pembagian frekuensi adalah noise yang lebih rendah karena penggunaan sinyal digital selama transmisi. Pembagian waktu statis multiplexing. Pembagian waktu statik adalah pilihan yang baik untuk menghubungkan sejumlah perangkat berkecepatan rendah yang tidak mengirimkan data secara terus-menerus ke sistem komputer jarak jauh. Multiplexing pembagian panjang gelombang adalah teknik yang baik untuk mentransmisikan beberapa sinyal bersamaan melalui jalur serat optik. Sistem multiplexing divisi panjang gelombang yang menggunakan sejumlah besar lambda disebut multiplexing divisi panjang gelombang padat. Sementara sistem hanya menggunakan beberapa lambda disebut multiplexing divisi panjang gelombang kasar. Slide berikutnya, pembagian waktu panjang multiplexing. Sementara multiplexing pembagian panjang bergelombang bisa menjadi alternatif yang mahal, itu mungkin lebih murah daripada mencoba memasang serat optik tambahan. Akhirnya, multiplexing divisi kode sementara menggunakan bandwidth frekuensi yang cukup lebar dan teknologi yang kompleks.
dapat dilaksanakan seperti WDM dan dapat menghasilkan kapasitas sistem 8 hingga 10 kali lipat dari sistem multiplexing divisi frekuensi. Teknologi multitone discrete adalah bentuk unik dari multiplexing yang dimana semua sub-channel yang dimultiplex bersama-sama ditunjukkan untuk satu pengguna. Dengan demikian, multinada discrete tidak secara langsung dibandingkan dengan teknik multiplexing lainnya, di mana setiap sub-channel atau saluran ditujukan untuk pengguna yang berbeda. Slide yang berikut, perbandingan teknik multiplexing. Sejauh ini, dengan multiplexing telah memeriksa bagaimana beberapa aliran data dapat digabungkan secara beragam untuk menghasilkan jumlah data yang dapat ditransmisikan melalui berbagai jenis media, sehingga menghasilkan koneksi yang lebih efisien. Seperti yang telah kami sebutkan secara singkat sebelumnya, kompresi adalah proses mengambil data dan entah bagaimana mengemasnya lebih banyak ke dalam ruang yang sama. Apakah itu yang bentuk perangkat penyimpanan seperti hard drive atau iPod? Atau media seperti serat optik, garis optik? Cara dasar untuk melakukan kompresi adalah dengan mencari beberapa pola umum dalam data yang mengganti setiap pola data dengan simbol atau simbol yang dapat memakan lebih sedikit ruang selama transmisi atau penyimpanan. Dengan teknik kompresi lossless, tidak ada data yang hilang akibat kompresi. Mengingat bencana yang akan terjadi jika akun pelanggan kehilangan data karena kompresi, Bank jelas ingin menggunakan teknik kompresi lossless untuk dilakukan tugas ini. Selama proses kompresi ini, jika beberapa data hilang, Anda bahkan mungkin tidak menyadari kehilangan tersebut, terutama jika algoritma kompresi dirancang untuk dengan sengaja menghilangkan hanya suara yang kemungkinan besar tidak dapat dideteksi oleh sebagian besar telinga manusia. Salah satu contoh kompresi lossless yang lebih umum dan lebih sederhana adalah pengkodean run length. Teknik ini menggantikan setiap pengulangan bit atau byte yang sama yang terjadi dalam urutan data dengan kejadian tunggal dari bit atau byte dan run count atau hanya dengan run count. Jika tidak ada OS di antara sepanjang IS, maka pasangan tersebut akan dianggap lari yang mengandung 0 OS. Satu-satunya aturan unik yang harus diikuti selama konferensi ini berlaku saat kita menemukan nilai desimal 15 atau lebih, karena angka desimal terbesar yang dapat diwakili oleh gigitan biner 4 bit adalah 15. Kita harus mengonversikan proses yang memiliki nilai desimal lebih besar dari 15 menjadi beberapa kamilan 4 bit. Dalam contoh ini, perhatikan bahwa Stirling bit asli yang terdiri dari 68 bit dikompresikan menjadi 40 bit, pengurangan sebesar 42 bit %, dan tidak ada data yang hilang. Teknik kedua yang dapat dilakukan untuk mengomprensikan data saat kompresi lossless diperlukan adalah teknik lempel GIF.
saat string yang akan dikirim proses pengirim data membuat kamus dari string, karakter, dan kode terkait. Demikian pula sebagian besar pengguna komersial yang mendigitalkan dan mengompres rekaman analog tidak ingin kehilangan musik aslinya. Slide yang terakhir, mungkin multiplex bisnis dalam aksi. Bisnis market adalah toko berukuran sedang di kota yang menjual bahan makanan. Setiap setiap baris akan menjadi beberapa bentuk media yang dilakukan. Gabungkan semua keluaran mesin kasir menggunakan multiplex dan kirim aliran multiplex ke server melalui saluran media yang dilakukan. Solusi pertama menghubungkan setiap mesin kasir ke server menggunakan media yang dilakukan secara point to point memiliki beberapa keuntungan tetapi juga beberapa kelemahan. Keuntungan utama dari solusi pertama termasuk biaya yang lebih rendah, menggunakan media konduksi yang relatif murah, dan fakta bahwa beberapa jalur point to point menghilangkan kebutuhan akan layanan tambahan seperti polling atau multiplexing. Satu-satunya opsi kabel yang patut diperiksa lebih lanjut adalah LAN nirkabel. Terakhir, seperti yang telah disebutkan, mungkin ada solusi tambahan yang belum saya temui dalam teks. Kesimpulannya, saat ini tampak bahwa skema multiplexing mungkin menyediakan pengguna sejumlah kecil kabel yang berjalan melalui toko secara efisien. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan, penulisan. Demikian presentasi saya dari chapter 5. Sekian dan terima kasih.